Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali untuk beribadah via online. Goedemorgen, geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus. Shalom. Loof de Heer. Welkom terug via online de dienst bij te wonen. Mari saudara-saudaraku, kami mulai kebaktian di pagi hari ini. Mari kami mulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara setianya selama-lamanya, dan yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangannya di dalam kehidupan kita. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk in ons. Amin. Kasih karunia adalah bagi saudara-saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Saudara-saudaraku yang kekasih, nats pembukaan di saat ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur Pasal 62 pada ayat yang ke-9 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. De opening text is genomen uit het boek Psalmen. Psalm hoofdstuk 62, vers 9 en luidt als volgt. Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijden. Open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kami masih berada dalam usbu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sesuai agenda gereja, pembacaan Alkitab selaku firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Geliefde broeders en zusters, wij gaan luisteren naar de schriftlezing als Gods woord. Volgens de kerkenwerkagenda. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit het evangelie volgens Johannes. Johannes hoofdstuk 20, de versen 24 tot en met 29. Tapi sebelumnya, mari kami berdoa. Kami berdoa, saudara-saudara, laat ons bidden. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang bangkit dan hidup di tengah-tengah kami, kami mohon kiranya Roh Tuhan yang kudus akan memimpin kami masing-masing, baik kami yang berbicara, juga saudara-saudara kami yang berada di rumah untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Karena kami sudah siap ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 bunyi begini, saudara-saudara. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka
ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Begitu saudara-saudara bunyi pembacaan Alkitab bagi kami semua. Demikianlah firman Tuhan. Aldus het woord van de Heer. Lof zij de Christus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang mempunyai karakter yang tidak sama. Dalam kehidupan murid-murid, jelas Petrus punya karakter lain, Yudas punya karakter lain, Thomas punya karakter lain. Dan hari ini kami akan bicara tentang Thomas. Siapa itu Thomas? Wie is Thomas? Saudara-saudara, kalau kita orang tanya orang-orang, kita bilang, kowe masih ingat pengajaran sekolah minggu over Thomas? Ya, yang aku ingat, yang aku tahu, Thomas is iman ongelovige Thomas. Jadi negatif. Thomas itu melihat bukti baru percaya. Mar, saudara-saudara, orang bilang itu bukan punt. Ada dia punya koma. Ya, pada mulanya dia perlu bukti baru percaya. Tapi selanjutnya dia menjadi orang yang paling ikhlas, jujur untuk mengakui ketuhanan dan kealahan Yesus. Dan itu yang akan kita belajar hari ini. Saudara-saudara, murid-murid Yesus, pada waktu Yesus hidup, mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman paling banyak. Mereka dengar dengan telinga sendiri, Yesus ajar apa. Mereka lihat dengan mata sendiri, Yesus bikin apa. Yesus kasih bukti bagaimana tentang ajaran-ajaran yang Yesus sudah kasih dengar. Jadi Yesus tidak hanya berteori, tapi Yesus nyatakan secara konkret kasihnya yang melayani orang banyak, kuasanya yang menolong, menyembuhkan, sampai kepada membangkitkan. Ini sebenarnya sudah tertulis dan tertancap di dalam batin para murid. Tapi kasihan, pada waktu Yesus ditangkap, pada waktu Yesus mati, maka
para murid menjadi kecewa, teleurgesteld. Para murid menjadi bimbang dan takut. Dikatakan bahwa mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi sampai dapat itu murid-murid, barangkali mereka punya nasib sama dengan Yesus. Disiksa, disalibkan, dianiaya. Jadi saudara-saudara, selaku manusia, mereka sepakat untuk ketorang sembunyi saja. Ketorang kurung diri saja di dalam satu ruangan, satu rumah yang orang sing tahu, orang tidak tahu, dan orang tidak perlu tahu. Sebab kalau orang tahu, cilaka ketorang murid-murid berkumpul tado di dalam rumah. Saudara-saudara, apakah Yesus membiarkan mereka dalam keadaan kecewa, bimbang dan takut? Apakah Yesus membiarkan mereka tenggelam di dalam kekosongan hidup? Tidak, saudara-saudara. Perhubungan yang begitu intim dengan Yesus, persekutuan yang telah tercipta dengan Yesus selama Yesus hidup, itu tidak gampang diputuskan oleh Yesus. Sebab mereka sebenarnya dipersiapkan untuk meneruskan semua yang mereka dengar, semua yang mereka lihat dalam seluruh eksistensi Yesus pada waktu Yesus berada di dunia. Yesus sebenarnya paling rasa penting untuk kembali menghidupkan iman mereka, menghidupkan pengetahuan yang ada di dalam mereka tentang Yesus. Karena itu saudara-saudara, setelah Yesus bangkit, hidup, Yesus tidak langsung naik ke surga. Ia berusaha menjemput atau menjumpai orang-orang yang ia kasihi, orang-orang yang ia rasa penting untuk dipersiapkan. Ia rasa penting untuk bertemu langsung, berbicara langsung, membuktikan bahwa ia hidup supaya mengembalikan, pulihkan keadaan mereka. Dalam pembacaan tadi saudara-saudara kita dengar, kalau kita ikuti pembacaan sebelum, Yesus memang pernah hadir berjumpa dengan para murid, tapi Thomas tidak ada. Dan dalam pertemuan pertama dengan Yesus, Yesus sudah kasih tunjuk tangannya yang pernah berlobang paku. Yesus sudah menyampaikan salam damai sejahtera atau Friede, Assalamualaikum, kepada murid-murid. Dan karena Thomas tidak hadir, maka Yesus perlu datang spesial kepada Thomas. Dalam pertemuan saudara-saudara, para murid berubah sama sekali. Yesus datang kepada para murid sonder Thomas. Itu pertemuan perjumpaan Yesus dengan para murid, itu membangkitkan kembali rasa senang luar biasa. Damai sejahtera Allah begitu menguasai mereka. Semangat kembali untuk bisa berfungsi sebagai orang-orang yang menyaksikan kasih dan kuasa Yesus. Semangat itu, dengan semangat itu saudara-saudara, dorang bilang kepada Thomas, pada waktu pertemuan ada Thomas, Thomas, katorang sudah lihat Tuhan. Thomas bukan orang bodoh, dia orang kritis. Dia pakai dia punya otak yang pintar untuk bicara. Dia bilang, selama aku tidak melihat, aku tidak percaya. Saudara-saudara, tadi Thomas bilang di dalam ayatnya yang ke-25. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jangan harap, orang hari-hari bilang, jangan harap aku yang percaya sebelum aku lihat yang aku mata, aku pegang yang aku pun tangan, aku yang percaya. Jadi Thomas cuma pakai otak, pakai akal budi.
Tapi Thomas yang pakai, Thomas punya hati yang pernah disentuh oleh Yesus. Hati yang pernah dekat dengan Yesus. Hati yang pernah percaya dan mengaminkan Yesus bukan manusia biasa. Dia cuma pakai otak, pakai kepintaran selaku manusia untuk mempertimbangkan sebuah kebenaran. Dan disinilah kita katakan letaknya kelemahan Thomas. Thomas mewakili manusia semua. Kalau cuma pakai otak, tidak keluar dari hati yang percaya kepada Yesus, itu berarti tidak gampang untuk mengaminkan sebuah kebenaran. Kebenaran Allah tidak mungkin. Saudara-saudara, Yesus tahu apa yang dibilang oleh Thomas. Yesus datang, dikatakan tadi, Yesus datang tiba-tiba di tengah-tengah persekutuan mereka. Thomas kaget. Dan Yesus hanya mau berbicara 4 mata dengan Thomas, berhadapan muka. Tapi pertama Yesus sampaikan, Assalamualaikum, Shalom, Freda. Itu damai, itu salam yang diucapkan oleh Yesus penuh dengan kuasa. Kuasa untuk pulihkan. Pulihkan artinya mengembalikan kembali keadaan semula. Itu salam, dia kembali mempersatukan persekutuan yang longgar pada waktu Yesus mati. Itu salam, dia kembali membangun kehidupan iman para murid, termasuk Thomas. Membaharui kehidupan mereka kembali. Seperti semula waktu berada dengan Yesus. Dan memang salam itu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu dipentingkan, itu diperlukan oleh para murid yang kecewa, yang takut, yang bimbang. Itu sangat diperlukan, itu salam. Dan setelah mereka rasa damai sejahtera memenuhi seluruh eksistensi mereka, Yesus bicara kepada Thomas, Thomas, mari. Kau taruh kau pun tangan di aku punya tangan yang pernah terpaku. Kau taruh kau punya tangan di aku punya lambung yang pernah ditusuk, ditikam. Mari taruh. Saudara, kalau kita orang bicara dalam ruangan tertutup tentang orang, itu orang, lalu dia datang, seperti dia rekam kita orang punya kata-kata, lalu dia bilang akan kembali. Kaget juga tuh, takut. Ini orang. Jadi saudara-saudara, kita bilang, Yesus tidak bisa dibatasi oleh ruang. Tidak bisa. Tidak ada tembok pemisah, tembok apapun yang peleh Yesus untuk tidak boleh hadir. Yesus tidak dibatasi oleh ruangan. Dia tembus karena dia berkuasa. Dia penuh dengan kasih untuk menjumpai murid-muridnya. Thomas berani untuk taruh tangan di Yesus punya tangan yang bekas terpaku. Thomas yang berani. Thomas malu. Thomas rasa bersalah. Tapi sekaligus Thomas sadar. Iman Thomas dibaharui, diperkuat kembali. Dalam hati yang beriman secara baru, Thomas mengaku, Thomas bilang kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengakui, mengaminkan, Yesus dan Allah itu satu. Allah ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam Allah. Ketuhanan dan kealahan ada di dalam Yesus. Komplit. Pengakuan ini adalah pengakuan yang paling kuat. Pengakuan yang mengikat, satu persekutuan yang baru antara Thomas yang bimbang, kecewa dan takut dengan Thomas yang sekarang berani, semangat. Dan ini berita Paskah, saudara-saudara. Paskah meyakinkan kita bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan dan Allah. Yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas langit dan bumi.
atas hidup saudara-saudara dan beta. Kadang-kadang orang yang tidak seagama dengan kita, mereka mengolok-olok, mereka menghina, mereka merendahkan. Mereka bilang dalam diskusi, coba bilang ayat-ayat Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Salah satu yang kita belajar hari ini, Thomas menyatakan sebuah kebenaran. Yesus adalah Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan, Dia adalah Allah yang berdaulat penuh, yang berkuasa atas alam semesta, atas semua manusia yang berada di dunia ini. Luar biasa kan? Thomas berubah. Veranderd. Nieuwe leven. Semangat. Setelah Thomas membuat satu pengakuan yang mengikat dia dengan Yesus sebagai Tuhan dan Allah, Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, "Karena engkau melihat aku, engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu maksudnya apa? Itu maksudnya saudara-saudara, mereka yang tidak melihat, artinya orang-orang yang hidup sesudah Yesus naik ke surga, sesudah Yesus tidak ada, mereka tidak dapat mengalami seperti Thomas. Secara fisik bisa lihat Yesus, bisa berbicara. Thomas untung. Sebab kalau Yesus direct naik ke surga, sonder datang di murid-murid, Thomas akan tenggelam untuk selamanya di dalam hidup yang kecewa, hidup yang bimbang dan takut. Sen tahu mau berjalan kemana. Tapi syukurlah, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup juga bagi Thomas. Berbahagia mereka yang tidak melihat aku, namun percaya. Saudara-saudara, ini satu hal yang tidak gampang. Tidak melihat, namun percaya. Orang-orang zaman sekarang mau dibilang pintar, orang-orang modern, toh semua pakai otak. Segala sesuatu yang mau diterima sebagai sebuah kebenaran itu harus masuk akal, baru bisa dipercaya. Tapi bicara soal iman dari hati susah. Orang yang berbahagia adalah orang yang tetap tinggal percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada apa-apa, percaya kepada Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang tetap bernafas dan hidup dari Tuhan dan firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, ketorang sebenarnya mesti baca firman banyak. Yesus tidak ada, tapi firman-Nya itu ada. Di dalam firman, di dalam Alkitab, begitu banyak ajaran-ajaran Kristen yang sebenarnya membentuk kepribadian kita, hidup kita menjadi orang-orang yang dibaharui oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang kuat dalam iman, orang-orang yang percaya akan penggenapan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan kaya dengan janji-janji Allah. Dan janji Allah yang paling baik, yang paling hebat, yang paling kuat, yang harus tertulis di dalam batin kita setiap waktu, setiap jam, setiap hari. Tuhan Yesus bilang, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Aku menyertai kamu artinya aku berjalan bersama-sama dengan kamu. Aku bekerja bersama-sama dengan kamu. Aku beristirahat bersama-sama dengan kamu. Sampai akhir zaman aku menyertai kamu. Ia menyertai dalam semua keadaan.
Keadaan susah, keadaan senang, Ia ada. Berbahagia orang yang selalu sadar bahwa dia tidak sendiri. Ada janji Tuhan bahwa Ia menyertai. Yesus menyertai, dan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang diaminkan, diakui oleh Thomas. Saudara-saudara, ketoran semua hidup sampai sekarang, itulah penggenapan janji Yesus. Aku menyertai kamu. Kalau Tuhan tidak beserta kita sesuai janjinya, mana bisa ketoran mau hidup? Mana bisa ketoran bisa bernyanyi? Mana bisa ketoran bisa bekerja? Tidak bisa. Karena itu saudara-saudara, mari untuk percaya kepada Tuhan sonder melihat. Sedikit susah bagi orang-orang yang ada dalam problem-problem yang besar. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan problem-problem besar itu terjadi dalam hidup kita. Orang percaya. Itu berarti bahwa kehidupan percaya kita itu dites oleh Tuhan. Apa ini percaya betul-betul? Atau kurang betul? Orang yang percaya betul kepada Tuhan, dia siap. Dia akan bilang, dalam keadaan apapun aku tahu Tuhan ada. Dan aku bergantung penuh kepada Tuhan. Dan aku yakin penyertaan Tuhan akan menjawab semua pergumulanku, semua doaku, semua hal-hal yang paling sulit dijawab oleh manusia. Tuhan akan jawab. Sebab Dia berdaulat penuh atas kehidupan kita. Karena itu mari saudara-saudara, barangkali kita akan lihat bagaimana kematian yang terjadi akibat virus corona. Di Belanda sini kemarin dibilang 20.000 orang, 20.000 mensen sterven door corona. Kadang-kadang orang Kristen tanya, kalau Tuhan beserta kita, kenapa corona harus mengancam dunia ini sampai orang mati begitu banyak? Saudara-saudara, Paulus bilang, bagiku hidup itu Kristus, mati itu untung. Hidup itu Kristus artinya dalam keadaan apa saja, Yesus bagi aku itu Tuhan dan Allah yang berdaulat atas aku. Kebangkitannya telah menjamin, memberikan garansi tentang keselamatanku. Sebab dibilang di bawah kolong langit tidak ada orang lain atau nama lain yang menjamin keselamatan, cuma Yesus. Jadi kalau aku hidup, aku mau hidup untuk laksanakan, kerjakan Tuhan punya maksud. Apabila kita mengalami tantangan, problem sampai menghadapi kematian kekasih-kekasih kita, Tuhan mengizinkan terjadi sebab ada maksud Tuhan. Supaya setiap pribadi dalam kesusahan harus membuat satu pengakuan. Yesus yang aku percaya, yang ada menyertai aku, Dia itu adalah Tuhanku dan Allahku yang dahsyat. Di dalam tangannya Ia menjamin keselamatan hidupku. Selama aku hidup dan sesudah aku hidup, aku tetap ada di dalam pemerintahannya. Inilah yang menguatkan kita semua saudara-saudara, untuk kita melihat kehidupan kita yang adalah pemberian hidup. Dalam perjanjian lama saudara-saudara, dalam kitab Ayub 19 ayat 25 dibilang, Ayub bilang, aku tahu penebusku hidup. Job say, ik weet dat mijn verlosser leeft. Jadi kalau Tuhan kita itu hidup, Ia hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam Dia. Kalau Ia hidup di dalam aku sakit, Dialah yang menjadi dokter di atas segala dokter. Kalau kita lemah,
Dialah yang akan memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Kalau kita hilang jalan, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia akan tuntun kita, saudara-saudara. Oleh karena itu dalam nats pembimbing tadi, Mazmur 62 ayat 9, pemazmur bilang, dari itu, percayalah kepada Tuhan, hai umat. Hai orang-orang yang percaya betul setiap waktu. Artinya waktu susah atau waktu senang, percaya itu harus menjadi dasar dan jangkar yang kuat supaya tidak bergoyang. Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijden. Open for hem uw hart. Tadi murid-murid berkumpul dengan pintu tertutup, hati tertutup sebelum Yesus datang. Sesudah Yesus datang, Yesus membuka hati mereka. Kita hidup sekarang, saudara-saudara, pintu-pintu gereja tertutup. Pintu rumah memang tertutup karena dingin, tapi karena corona lebih tertutup lagi, susah untuk dibuka terima orang. Tapi dikatakan semua boleh tertutup. Tapi hatimu harus dibuka supaya damai sejahtera akan berdiam dalam hati dan ruang kehidupan kita. Dia merubah seluruh eksistensi kita. Dan kita hidup setiap hari cuma berserah kepada Tuhan. Tidak perlu bimbang. Kenapa mesti bimbang? Kenapa mesti takut? Di dalam hatiku ada Tuhan. Aku hidup atau aku mati, geen problem. Karena aku sudah siap. Penebusku hidup. Ia hidup untuk aku. Aku juga mau hidup di dalam Dia. Mudah-mudahan saudara-saudara, firman ini akan membimbing kita semua untuk yakin dan percaya bahwa Paskah memberikan garansi kepada kami semua untuk tetap yakin janji penyertaannya, dan kita membuat pernyataan seperti Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Wij kunnen enkele dingen leren van de schriftlezing uit Johannes 20, de versen 24 tot en met 29. Ten eerste, Thomas was een type mens dat twijfel had en niet eerder geloofde voordat hij het bewijs had gezien. Jezus wist precies hoe zwak Thomas was. Daarom wilde hij daar zijn om zelf oog in oog met Thomas te staan. Ten tweede, de komst van Jezus met het uitspreken van shalom of vrede als een soort groet. Jezus wilde dat hij het contact tussen God en zondige mensen had verbeterd. Aan de andere kant wilde Jezus het geloof van de discipelen vernieuwen en levendig maken, vooral dat van Thomas. Ten derde, Thomas, die uiteindelijk tot een geloofbelijdenis kwam met de woorden, mijn Heer, mijn God. Met andere woorden, Thomas had de waarheid gezien, namelijk dat Jezus God zelf was en dat God in Jezus was. Een sterke geloofbelijdenis die de persoon Thomas samenbond met God en Jezus. Tot slot, in de realiteit van nu is het type leven van Thomas ook ons type van leven. Soms twijfelen wij en geloven wij het niet. Maar gelukkig vernieuwt en versterkt Gods geest ons geloof
waardoor de geloofbelijdenis van Thomas ook onze geloofbelijdenis is geworden. Als christenen gaan wij met deze geloofbelijdenis door het leven en wachten wij op de komst van Yesus. Amin. Mari saudara-saudara kami satu dalam doa. Mari kami berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas janji-janji Tuhan yang mengikat kami menjadi satu dengan Tuhan Allah kami yang dahsyat dalam pemerintahan hidup kami di dunia ini. Kami memang sadar apabila Tuhan tidak beserta kami, tidak mungkin kami ada sampai jam ini. Karena itu ya Tuhan, terimalah pernyataan syukur dan terima kasih kami. Sadarkan kami semua selaku orang-orang percaya bahwa dalam keadaan apapun, sesukar apapun, sampai di dalam menghadapi kematian kekasih-kekasih kami, janji penyertaan Tuhan tetap ada. Dan kami dimungkinkan untuk membuat pernyataan seperti Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Kepada Tuhan dan Allah kami secara pribadi, kami tunduk dan menyatakan rasa ketergantungan kami kepada Tuhan. Kami hidup dan bergantung dari kemurahan hati Tuhan. Kami hidup dan bergantung dari campur tangan Tuhan. Kami hidup dan bergantung dari pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengalami itu dalam kehidupan kami secara nyata. Berkat Tuhan cukup banyak. Berkat fisik, kami bisa bekerja. Dan juga berkat Tuhan memberikan mental yang kuat untuk menanggung segala sesuatu sebagai satu realitas yang pahit dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini kami mau berdoa kepada seluruh kehidupan jemaat Tuhan NGPMB di Belanda. Dari pemimpin sampai kepada yang dipimpin. Biarlah kami semua akan selalu menyatakan bahwa Tuhanlah yang memungkinkan kami untuk bisa bersaksi tentang kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu berkati semua pemberitaan firman dari hamba-hamba Tuhan. Biarlah itu dapat menyentuh hati batin kami orang percaya. Supaya kami tidak meragukan kebangkitan Kristus. Kami tidak meragukan akan janji penyertaan Kristus. Kami tetap berani untuk melangkah dalam hidup ini, melewati berbagai kesukaran bersama dengan Yesus yang bangkit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, apa itu selaku anggota jemaat, majelis jemaat, pendeta, yang berada di rumah, yang berada di rumah sakit, seorang majelis jemaat. Bapa, kami percaya tidak ada satu kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan Allah yang pernah menarik Yesus dari dunia orang mati. Kuasa itu kami harapkan untuk menjadi nyata di tengah-tengah majelis jemaat yang ada terbaring di rumah sakit. Supaya biarlah ada pujian, ada kemuliaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kehilangan kekasih pada waktu corona. Anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan saudara gandong. Tuhan, yakinkan mereka akan janji penyertaan-Mu. Mereka yang pergi
pergi dalam percaya kepada Tuhan, pergi kepada Dia yang adalah pencipta, dan mereka beristirahat. Kami yang masih hidup, kami diberikan kekuatan untuk tinggal percaya pada Tuhan, pada janji-janji Tuhan, sehingga kami menjadi kuat. Kami tidak jatuh dan lemah serta tenggelam dalam duka cita untuk selama-lamanya. Tuhan ada mempunyai maksud dengan kami untuk mengisi kehidupan ini lagi sebelum kami pergi. Karena itu kami mohon Tuhan dengar doa semua orang yang merasa berduka cita karena kehilangan kekasih. Bapa di surga, kami berdoa bagi orang tua-tua kami generasi pertama yang diberkati oleh Tuhan dengan umur yang panjang. Terima pengucapan syukur mereka. Kiranya anak-anak cucu yang ada melayani mereka dengan senang hati, karena mereka sudah lebih dulu melayani mereka. Inilah kami Tuhan. Kami mendoakan seluruh gereja Belanda di tanah Belanda dan seluruh gereja Maluku yang berada di tanah Belanda. Kami gereja Maluku, orang-orang Maluku sudah 70 tahun berada di Belanda. Satu pertanyaan bagi kami, bagaimana dengan masa depan gereja ini? Gereja yang masih terpecah-pecah, masing-masing organisasi berdiri, menutup diri, tidak membuka diri kepada yang lain. Padahal kami semua ini adalah satu, tidak berbeda dogma, tidak berbeda ajaran gereja, tapi toh kami masih terpisah sampai sekarang. Kami mohon Tuhan buka jalan supaya dengan kemurahan kami bekerja sama, kami bergandengan tangan, kami tidak menutup diri seperti murid-murid, tapi kami dapat dipergunakan oleh Tuhan untuk menjadi penerus berita bagi dunia ini, sehingga Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di Indonesia, terutama yang berada di Maluku. Mereka punya pergumulan selaku manusia, orang percaya ada. Dan kami yakin bahwa mereka karena percaya, mereka akan tetap berada di dalam keadaan berserah kepada Tuhan. Angkat lalu daripada mereka Tuhan rasa takut untuk meneruskan hidup ini. Karena Tuhan yang kami sembah adalah begitu dahsyat, hebat untuk menjagai keluar masuk kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di sini. Kami berdoa bagi kedua saudara kami, Paul dan juga Robi, yang Tuhan pakai secara spesial untuk live stream ini. Kami percaya mereka sakit, mereka disembuhkan. Itulah mujizat kasih Allah bagi orang-orang yang bekerja bagi Tuhan. Kami menyambut akan perbuatan kemurahan kasih-Mu Tuhan dengan menyatakan syukur dan terima kasih. Pakai mereka juga secara ajaib seterusnya untuk bisa menjadi alat yang berguna dalam tugas-tugas kesaksian gereja ini. Terima kasih Tuhan, sudah ke-55 kali live stream ini ada dan hidup. Selama Tuhan izinkan semua ini terjadi, kami mengucap syukur. Bapa di surga, inilah kami. Selaku penghentar jemaat Kapela Anda Esel sini, kami juga mau berdoa secara spesial kepada jemaat Tuhan di Kapele. Dari tua sampai kepada yang paling muda, Tuhan jemputlah mereka satu persatu. Hadirlah di dalam hidup pribadi masing-masing dan rumah tangga. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu jamah mereka. Dan jawablah setiap pergumulan mereka. Kami sudah lama berpisah,
tidak melihat satu dengan yang lain. Tapi biarlah Tuhan saja yang akan membuka hati batin kami untuk saling mendoakan, supaya pada waktunya kami bertemu kembali sebagai satu persekutuan jemaat Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, ya Bapa. Inilah kami Bapa, sempurnakanlah pinta doa kami Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Verheft uw hart en gedachten tot God en ontvangt zijn zegen. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Saudara-saudara punya selamat hari Minggu. Beta harap, beta percaya saudara-saudara tetap ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Sampai bertemu. Terima kasih. Mengapa aku harus bimbang? Kau perlindunganku, Kau sumber kuatku. Hanya Kau Tuhan tempat aku bersandar. Semua masalah yang ku alami terjadi sesuai kehendak-Mu. Bukan Kau tak peduli, namun yang Kau ingini membuatku bergantung penuh padamu. Immanuel, Immanuel, tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Immanuel, Immanuel, penyertaan-Mu selalu ya dan amin. Semua masalah